Bayer Leverkusen pesta gol. Bayer Leverkusen memulai petualangannya di Liga Champions 2024-2025 dengan hasil sempurna. Pasukan Xabi Alonso pesta 4 gol tanpa balas di markas Feyenoord. Leverkusen membuka skor ketika laga baru berjalan 5 menit. Florian Wirtz menerima umpan terobosan dari Robert Andrich sebelum menendang bola masuk ke gawang Feyenoord. Feyenoord sempat menyamakan kedudukan 3 menit berselang melalui sepakan Ramez Zierowski, namun golnya dianulir akibat offside. Leverkusen yang justru menggandakan keunggulan di menit ke-30. Alessandro Grimaido mencetak gol tap-in dari assist Jeremy Frimpong. Tim tamu menambah gol memasuki menit ke-36. Wirtz mencetak gol keduanya dengan bola tembakan first time di kotak penalti, memaksimalkan umpan silang Jeremy Frimpong. Leverkusen kembali mencetak gol 1 menit sebelum turun minum. Kiper Feyenoord, Timon Wellenreuther, membobol gawangnya sendiri. Kiper Feyenoord salah mengantisipasi bola tandukan Edmond Tapsoba dari situasi tendangan bebas. Skor 4-0 untuk Leverkusen jadi hasil babak pertama. Feyenoord berupaya mengejar ketertinggalan selepas jeda. Bola tembakan Quinten Timber di menit ke-55 bisa ditepis kiper Leverkusen. Bayer Leverkusen mengakhiri laga dengan kemenangan 4-0. 10 pemain Barcelona kalah 1-2 di kandang Monaco. Barcelona menelan kekalahan pada pertandingan Liga Champions 2024-2025. Barcelona harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-10. Eric Garcia diusir wasit setelah menjatuhkan Takumi Minamino dari belakang. Monaco membuka skor di menit ke-16. Magnus Akleoce yang berhasil membobol gawang Barcelona. Akleoce menembak bola umpan Van der Son di kotak penalti yang gagal digapai Marc-André ter Stegen. AS Monaco memimpin 1-0. Barcelona menyamakan kedudukan 12 menit kemudian, tepatnya menit ke-28. Lamine Yamal yang mencatatkan nama di papan skor. Yamal mencetak gol lewat bola sepakan rendahnya yang meluncur ke pojok bawah gawang Monaco. Skor berubah 1-1 yang bertahan hingga babak pertama berakhir. Tim tuan rumah akhirnya mencetak gol kedua di menit ke-71. George Lenihena yang sukses membuat publik Stade Louis II bergemuruh. George berlari membawa bola umpan lambung dari Van der Son ke kotak penalti sebelum menaklukkan ter Stegen dengan tembakannya. Monaco unggul 2-1. Monaco mendapat hadiah penalti di menit ke-85 setelah Folarin Balogun dilanggar Inigo Martinez. Penalti dianulir wasit setelah pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Barcelona gagal mencetak gol penyeimbang hingga babak kedua berakhir. Duel tuntas untuk kemenangan AS Monaco di kandang dengan skor 2-1. Arsenal gagal mencuri poin di kandang Atlanta. Pertandingan Atlanta versus Arsenal tersaji di matchday pertama Liga Champions musim ini. Tim tamu mencoba menekan di awal dengan adanya percobaan dibuat oleh Kai Havertz di menit ke-5. Ancaman nyata Arsenal ada di menit ke-13. Bola sepakan bebas mendatar dari Bukayo Saka mampu ditepis Marco Karnesek dan Thomas Partey gagal memanfaatkan rebound. Atlanta juga tampil berani. Beberapa kali pasukan Gian Piero Gasperini melancarkan serangan balasan, namun belum ada yang benar-benar berbahaya untuk Arsenal. Arsenal sangat kesulitan untuk mengambil alih permainan kembali. Meski ditekan, Arsenal mampu bertahan dengan baik dan membuat Atlanta kesulitan melepaskan tembakan. Arsenal diganjar penalti pada awal babak kedua. Gegara Partey melanggar Ederson. Matteo Retegui maju sebagai eksekutor dan bola tembakannya ditepis David Raya. Dengan bola rebound juga dibendung kiper asal Spanyol tersebut. Arsenal baru bisa melepaskan tembakan di menit ke-74. Dari jarak yang sudah dekat, Gabriel Martinelli gagal mengarahkan bola ke gawang. Gol juga tak tercipta selama babak kedua. Alhasil, Atlanta versus Arsenal tuntas dengan skor 0-0 hingga akhir laga. Comeback. Atletico Madrid menang 2-1 di kandang. Atletico Madrid memetik poin penuh saat menjamu RB Leipzig di Liga Champions.
Leipzig sudah mengejutkan publik tuan rumah saat laga baru berjalan 4 menit. Benjamin Sesko membawa tim tamu unggul usai menjebol gawang Jan Oblak. Gol ini berawal dari serangan balik Leipzig. Tendangan Openda ditepis Oblak, tapi bola muntah kemudian disundul oleh Sesko. Sempat tertinggal lebih dulu, Atletico menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Umpan silang Llorente dituntaskan Antoine Griezmann dengan tendangan first time. Bola sempat memantul ke tanah dan gagal dijangkau oleh kiper RB Leipzig. Memasuki babak kedua, Atletico mencoba menjaga momentum yang mereka dapat pada paruh pertama. Sepakan Griezmann masih melambung di atas mister gawang. Leipzig nyaris kembali unggul pada menit ke-77, namun sundulan Yusuf Poulsen masih melebar dari gawang. Atletico berbalik unggul pada menit ke-90. Jose Maria Gimenez meneruskan umpan Griezmann dengan sundulan untuk menjebol gawang kiper RB Leipzig. Persib Bandung tumbang di kandang dari Port FC. Persib Bandung tumbang 0-1 di kandang dari Port FC dalam matchday pertama babak penyisian grup AFC Champions League 2 musim ini. Port FC tampil lebih dominan di babak pertama. Namun, 6 percobaan yang mereka lepaskan tak ada yang mengarah tepat ke gawang Persib yang dijaga Kevin Ray Mendoza. Persib pun demikian, mereka kesulitan membongkar pertahanan tim tamu. Tembakan Edo Febriansyah pada menit ke-13 melambung di atas gawang. Sama halnya dengan tembakan Rian Kurnia di menit ke-25, skor 0-0 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Port FC masih unggul dalam penguasaan bola. Namun, Persib bukan tanpa perlawanan. Beckham Putra berhasil melepaskan tembakan tepat sasaran pada menit ke-70, namun sukses ditipes kiper Port FC. Tak mau kalah, Port FC membalas semenit kemudian via tembakan keras Bordin Pala ke sudut kanan gawang Persib, namun Kevin dengan gemilang menepisnya. Baru di menit ke-90, mereka sukses menjebol tuan rumah. Kevin Deromram yang menerima umpan terobosan di sisi kiri kemudian mengirim crossing mendatar kepada Willen yang berdiri bebas di kotak penalti. Dengan tenang, striker Brazil itu menjebol gawang Kevin, skor 1-0 bertahan hingga usai. Dengan hasil ini, Persib menempati urutan ketiga klasemen sementara grup F dengan near point. Tim asuhan Bojan Hondak unggul selisih gol dari Zhejiang yang kalah 0-2 dari Lion City Sailor. Sedangkan Port FC berada di urutan 2 dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Lion City Sailor yang berada di puncak. Jawaban Erick Thohir soal sampai kapan PSSI naturalisasi pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon pertanyaan sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI soal sampai kapan naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ini disampaikan Pak Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Jakarta. Menurut Erick, naturalisasi pemain merupakan program jangka panjang. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah hal yang maklum. Tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri Kemenkumham, pemerintah kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda, kata Erick. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini mencontohkan, banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasional. Ini membuat PSSI mengambil langkah serupa. Yang terpenting, kata Pak Erick, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan. Erick Thohir memastikan naturalisasi ini tak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Bola itu merupakan event global dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang mempunyai darah keturunan dari bapak, ibu, kakek, atau nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kami ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, ujar Erick Thohir menjelaskan. Ditegaskan juga oleh Erick Thohir, PSSI tak otomatis lepas tangan dengan talenta dalam negeri. Pembinaan digencarkan dan pemain muda disiapkan di timnas kategori usia.
Tentu pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF, U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3 kata Pak Erik. Dan ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan jangka panjang, dan kita sudah siapkan talentanya. Pada rapat Komisi 10 DPR guna membahas perpindahan kewarganegaraan Mas Hilgers dan Eleanor Renders, salah satu anggota DPR dari fraksi Gerindra Nuroji mendadak viral lantaran mengangkat isu soal banyak pemain yang sudah dinaturalisasi PSSI. Selain Nuroji, Johar Arifin Husin dan anggota DPR Komisi 10 dari PDI Perjuangan juga mempertanyakan soal batas waktu PSSI untuk melakukan naturalisasi.